Jadi secara streaming ya. Jadi kunci tadi dibangun secara streaming, bisa juga dilakukan pada pengembangan pada konstruksinya itu secara inline dengan ini dengan enkripsi apa namanya pada pengolahan ya pada pengolahan enkripsinya. Ya, jadi di satu sisi enkripsi berjalan, kemudian di sisi lain kunci tadi juga akan kunci tadi juga dibuat gitu. Nah ini adalah basis dari kriptografi modern ya, basis itu. Nah yang menggunakan basis ini ya, dalam kriptografi modern itu sendiri itu dibedakan ke dalam dua kelompok, yakni pada kriptografi simetrik dan asimetrik. Nah di dalam kriptografi simetrik kita mengenal ada data encryption standar yang terkenal itu, dan kemudian ada juga advanced encryption standard. Nah, di kriptografi itu sudah dikaji lebih dalam terkait dengan masing-masing dari ini DES maupun AES itu sendiri. Nah ini kunci simetrik ini menunjukkan bahwa kunci enkripsi dan kunci dekripsi itu sama. Jadi untuk mengenkripsi dan nah pengertian simetrik di sini didasarkan pada peran dari enkriptornya, gitu ya. Jadi seorang enkriptor karena kunci enkripsi dan dekripsinya sama, maka seorang enkriptor ini dapat mengenkripsi dan juga sekaligus dia dapat mendekripsi. Ya, jadi ini. Kemudian, tetapi pada kriptografi simetrik ini memiliki sebuah permasalahan, ya ini pada key etching. Jadi pada konstruksi kunci enkripsinya. Gitu ya. Nah, karena kunci enkripsi sama, maka seorang pengirim itu harus memiliki ini kesepakatan dengan penerimanya tentang kunci apa yang akan digunakan untuk mengenkripsi dan juga mendekripsi pesan. Gitu ya. Nah, maka untuk itu pada saat mereka mengkomunikasikan kunci apa yang akan mereka pergunakan, maka komunikasi ini memang tidak enkripsi, jelas tidak enkripsi. Jadi artinya karena mereka menggunakan suatu jalur yang umum, gitu ya, jalur yang umum, jalur yang tidak aman juga, maka orang lain yang menggunakan saluran yang sama juga akan bisa membaca, mengidentifikasi pesan mereka, gitu ya. Misalkan kasih A dan B itu punya komunikasi untuk menyepakati kunci apa, maka misalkan ada pengguna yang lain C juga akan bisa melihat ya, karena pesannya memang tidak terenkripsi. Nah, ini yang menjadi permasalahan ya di dalam kriptografi yang simetrik. Permasalahan key etching pada kriptografi simetrik tadi kemudian diatasi dengan kriptografi yang asimetrik yang dikenal dengan public key kriptografi ya. Di mana sebelum komunikasi informasi dilakukan, maka tidak perlu ada lagi komunikasi antar pengirim dan penerima tentang kesepakatan kunci apa yang mau dipakai. Nah, di dalam kriptografi asimetrik, calon penerima itu tugasnya adalah mengkonstruksi ya, kunci Neymar gak sih Neymar sifatnya. masih kena jagal menurut dia lagi dekat penalti itu. Oke, saya ulangi. Jadi kriptografi asimetrik, ya. Jadi ada kriptografi yang kunci publik. Seorang penerima itu akan mengkonstruksi kunci publiknya dan kemudian berdasarkan kunci publiknya tadi dia kemudian mengenerate kunci privatnya yang dirahasiakan. Di mana untuk enkripsi pengirim itu akan bisa melihat kalau misalkan si A mau mengirim pada pesan pada si B, ya gitu dia akan melihat kunci publiknya B itu apa, ya sehingga dia akan mengenkripsi pesannya tadi. Kalau mau dikirimkan ke B ya berarti dengan menggunakan kunci publiknya B, lalu dikirimkan kepada B. Nah di tempat tujuan hanya B yang bisa mendekripsi pesan ini
karena hanya B yang tahu tentang kunci privatnya. Nah, memang secara matematis ya, kunci publik dan kunci privat itu ada kaitannya. Ya, ini kunci privat itu merupakan inverse ya, dari kunci publik. Tapi kekuatan di dalam kriptografi kunci publik ini adalah bilangan yang digunakan itu sangat besar. Gitu. Jadi kalau orang akan derive kunci privat dari kunci publik itu butuh waktu yang sangat lama. Nah, dua model di dalam kriptografi kunci publik yang bisa ditunjukkan adalah RSA, ya, jadi reverse Samiran-Abdelman algorithm, dan juga logaritma diskrit algorithm. Nah, di mana RSA itu menggunakan perpangkatan di sini, dan kekuatannya adalah pada pemecahan sebuah faktorisasi dari sebuah bilangan yang sangat besar yang kemudian difaktorkan menjadi hasil perkalian dua bilangan prima yang juga sangat besar. Nah ini ya, jadi kekuatannya di situ. Ya, jadi kalau misalkan bilangannya ya kecil ya mudah saja itu dipecahkan oleh orang lain, tapi karena bilangan yang digunakan sangat besar maka ini akan menyulitkan orang untuk menderive tadi, untuk memfaktorkan. Demikian juga terkait dengan logaritma. Jadi kalau kita punya alfa, ya, kemudian kita punya x begitu, maka kita akan mudah untuk menghitung alfa pangkat x itu berapa. Ini. Tetapi kalau misalkan berbeda lagi kalau kita punyanya alfa dan beta misalnya. Nah, kemudian pertanyaan diubah, alfa pangkat berapa ada beta? Gitu. Jadi mencari x-nya. Nah, ini yang menjadi kesulitan. Jadi pada saat enkripsi ya memang alfa pangkat x ya, sehingga nanti menghasilkan beta. Tetapi untuk proses dekripsinya orang perlu mendapatkan x-nya tadi supaya dia bisa mendapatkan alfa pangkat berapa ada beta. Nah, itu kesulitan, apalagi nanti di sini juga sama dengan RSA tadi, di mana logaritma diskrit nanti juga melibatkan bilangan yang sangat besar sehingga proses untuk mendapatkan nilai logaritma tadi juga akan sulit ya, atau bisa dihitung dalam waktu yang juga sangat lama. Selain pada keamanan informasi tadi, ya, jadi keamanan informasi tadi, pengiriman pesan seperti itu, kemudian kita mengenal teknik-teknik di kriptografi klasik modern. Di modern ada dua aspek, yakni simetrik dan asimetrik, gitu ya. Review pada paper di kriptografi ini juga digunakan untuk proses autentifikasi, sehingga muncul aplikasi dari digital signature atau tanda tangan digital, di mana tanda tangan digital ini memerlukan fungsi hash. Ya, jadi fungsi hash itu mulai diperbarui, ya, sehingga semakin kekini akan semakin kompleks, ya. Jadi perhitungan fungsi hash itu semakin kompleks. Fungsi hash di sini tadi, jadi seperti misalkan digital signature ini memanfaatkan algoritma dari kriptografi kunci publik, ya. Jadi public kriptografi yang asimetrik. Tujuannya adalah kalau orang, ya, jadi merupakan ini tadi ya, jadi merupakan kebalikan dari kriptografi asimetrik atau kunci publik yang digunakan untuk mengirimkan informasi, untuk komunikasi informasi. Ya, jadi kalau misalkan yang pada saat itu, ya, kalau si pengirim itu mau mengirimkan informasi, maka dia akan mengenkripsi pesannya itu, informasinya itu dengan menggunakan kunci publiknya tujuan. Ya, jadi kunci publiknya tujuan. Ya, nah kemudian penerima itu akan mendekripsi dengan menggunakan kunci privatnya. Nah, sementara kalau di dalam digital signature, ya, maka si penanda tangan, ya, signernya itu akan menandatanganinya dengan menggunakan kunci privatnya.
Nah, kemudian dokumen dikembalikan pada pemiliknya. Nah, pemiliknya itu akan memverifikasi. Ya, jadi memverifikasi apakah benar itu adalah tanda tangan, misalkan A minta tanda tangan B, maka dia akan mengirim dokumennya kepada B, lalu B itu akan memberikan tanda tangan dengan menggunakan kunci privatnya. Kemudian dokumen dikembalikan kepada A itu akan memverifikasi apakah benar tanda tangan B, maka dia akan memverifikasinya dengan menggunakan kunci publiknya B. Nah, kelemahan dari tadi, kalau misalkan kunci simetrik tadi ada punya kelemahan ya ini ada kekurangannya ya ini pada ini permasalahan key exchange. Nah, permasalahan key exchange tadi diselesaikan dengan menggunakan kriptografi asimetrik. Nah, ini tidak memberikan makna kalau begitu kunci asimetrik itu lebih baik daripada simetrik, tidak. Nah, karena proses tadi perpangkatan, kemudian ada logaritma, maka pada kriptografi kunci publik itu ukuran ciphertext-nya itu akan jauh lebih besar dari ukuran plain text-nya. Berbeda dengan yang kriptografi simetrik, gitu ya. Jadi di mana kunci publik dan kunci enkripsi dan kunci dekripsinya itu sama, maka ukuran dari ciphertext dan plain text itu sama, ya. Jadi ukuran plain text dan ciphertext itu sama. Di dalam asimetrik, ukuran ciphertext-nya itu jauh lebih besar daripada ukuran plain text-nya. Padahal yang transmisikan di dalam media informasi transmisi itu ya ciphertext-nya. Kalau mau disimpan dalam database, maka yang disimpan adalah yang ciphertext gitu. Nah, ukuran ciphertext jauh lebih besar daripada yang plain text, maka ini akan membebani ya jadi media komunikasi tadi. Itu demikian juga ini di sini, sehingga akhirnya di dalam implementasi sehari-hari, di dalam praktek sehari-hari, maka kriptografi simetrik dan asimetrik ini dikombinasikan ya. Ini asimetrik hanya digunakan untuk komunikasi kunci, sementara kalau kuncinya sudah disepakati, sudah didapatkan oleh kedua belah pihak, maka pengiriman pesan itu menggunakan kriptografi yang simetrik. Nah, dengan demikian pada saat digital signature juga sama gitu ya. Kalau misalkan berbasisnya adalah kunci publik, maka dia juga akan menggunakan perpangkatan. Gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan ciphertext-nya, maka plain text-nya itu dipangkatkan dengan kuncinya. Contohnya di dalam RSA tadi. Akibatnya, ciphertext itu ukurannya jauh lebih besar daripada plain text-nya. Atau kalau misalkan dalam konteks digital signature, maka signature itu tanda tangan itu ukurannya jauh lebih besar dari dokumenasinya, gitu ya, sehingga itu tidak make sense, ya. Tidak make sense. Jadi artinya bahwa dokumennya hanya 1 halaman, maka ukuran tanda tangannya bisa sampai 10 halaman, bisa seperti itu, sehingga ini tidak make sense. Maka di dalam proses digital signature ini perlu suatu fungsi hash, di mana fungsi hash itu akan berapapun ukurannya, ya, berapapun panjangnya, itu nanti kalau di hash itu akan jadi akan mendapatkan suatu message digest yang ukurannya sama. Jadi misalkan panjang plain text-nya itu katakanlah 64 bit gitu ya. Kemudian hash-nya ini akan menjadikan semuanya itu dalam 16 bit nih. Berarti 64 bit akan 128 bit juga akan ke 16 bit. Tapi kalau yang 8 bit juga ke 16 bit. Jadi akan menghasilkan sebuah pesan dengan ukuran yang sama gitu ya. Jadi ukuran yang tetap gitu ya. Sepanjang apapun plain text-nya, maka kalau di hash mereka akan mendapatkan message digest yang panjangnya itu tetap. Misalkan 16 bit ya semua. 64 jadi 16, 128 jadi 16 ya. Kemudian 256 juga jadi 16 seterusnya. Ini. Nah, sehingga
Fungsi hash itu adalah sebuah fungsi one way ya, jadi suatu fungsi one way. Jadi dia tidak seperti enkripsi-dekripsi gitu ya, tidak bisa seperti fungsi dekripsi, enkripsi-dekripsi. Hash itu ya sudah satu kali, satu jalur itu. Jadi plain text-nya apa, kemudian lalu di-hash. Di-hash sudah, itu nggak bisa, kalau sudah hash nggak bisa dikembalikan lagi pada fungsi, sehingga tidak hanya bisa mengenkripsi saja. Jadi kalau kita bilang bisa enkripsi, tapi tidak bisa dikembalikan menjadi dekripsi. Nah, ini yang apa menjadikan ya. Lalu bagaimana nanti untuk kita bisa memverifikasi? Nah, verifikasinya adalah itu tadi ya. Jadi kalau misalkan kita membandingkan ya, jadi membandingkan hasil hash-nya tadi. Ya, jadi kalau misalkan ini ada pesan yang sudah di-hash, kemudian ada kita menerima pesan yang lain, kemudian kita implementasikan fungsi hash-nya. Kalau misalkan dari keduanya itu memberikan suatu signal yang sama, maka itu bisa kita katakan sebagai dokumen yang otentik, ya, dokumen yang betul, tanda tangan yang otentik. Seperti itu, ya. Sehingga kalau misalkan sekarang ukuran dokumennya itu katakanlah misalkan 1000 sekian ya bit, lalu kemudian di hash itu menjadi 16 bit, sehingga yang kemudian nanti di sign, yang dienkripsi dengan menggunakan kunci publik tadi, kunci privat tadi, itu adalah hasil hashnya tadi ya. Jadi hasil hashnya itu yang kemudian dienkripsi, sehingga dengan demikian akan menjadi make sense bahwa ukuran dari dokumennya itu akan lebih besar, atau mungkin ukuran dari signature ini tidak lebih besar dari ukuran dokumennya, karena dokumen itu sudah di hash dulu, baru kemudian nanti di sign gitu. Nah, hal berikutnya itu terkait dengan security dan autentikasi, yakni aplikasi terkait dengan protokol secret sharing schemes. Ya, jadi skema berbagi rahasia. Nah, ini misalkan dalam suatu akun organisasi, misalkan, biasanya kalau dalam sebuah skenario yang tradisional, gitu ya, maka misalkan di sini organisasi ada ketua, sekretaris, wakil, kemudian ada bendara, maka mereka kalau misalkan mau mencairkan dana di rekening mereka di bank, maka ya paling tidak ada beberapa orang ya yang harus menyetujui. Misalkan dari pengurus tadi, misalkan paling tidak ada 3 orang yang menyetujui. Maka 3 orang tadi harus membuka tanda tangan pada slipnya. Itu secara tradisional seperti itu. Tetapi model seperti itu kan ini nantinya banyak orang memasukkan tanda tangan dan sebagainya. Tidak secure lagi. Nah, di dalam kriptografi ada skema atau protokol yang disebut sebagai secret sharing scheme, skema berbagi rahasia, di mana kunci akun, ya, misalkan akunnya organisasi, itu PIN-nya itu 1 gitu ya, tapi PIN-nya itu tidak ada yang tahu. Nah, kemudian PIN tadi lalu dipecah misalkan ke dalam 5, misalkan kepada 5 pengurus misalkan. Nah, akhirnya pecahan-pecahan tadi, setiap pengurus menerima satu pecahan, setiap pengurus menerima satu pecahan, share secret ya. Nah, kalau misalkan katakanlah kalau threshold-nya 53, maka kunci utama itu akan dapat direkonstruksi minimal kalau 3 share itu dikombinasikan. Ini jadi artinya kalau 3 share dikombinasikan artinya ya 3 pengurus setuju gitu ya, minimal 3 pengurus setuju. Nah, sehingga orang pertama yang setuju tadi men-share, jadi memasukkan pecahannya, kemudian orang kedua juga masukkan pecahannya, orang ketiga masukkan pecahannya, maka begitu 3 share tadi sudah dimasukkan, maka
kemudian kunci utama tadi akan bisa direkonstruksi lagi lalu bisa digunakan membuka rekening. Ini jadi ini yang dimaksud dengan secret sharing scheme, skema berbagi rahasia. Jadi kunci utamanya tidak ada yang tahu, begitu. Tapi kunci tadi kemudian dipecah, ya, dipecah ke dalam beberapa bagian. Nah, setiap orang menerima satu bagian. Nah, ini yang menjadi skema dan banyak sekali nanti implementasi ya di dalam secret sharing scheme, seperti misalkan pada oblivious transfer ya. Jadi oblivious transfer itu seperti misalkan orang ngirim 2 pesan, tapi si penerimanya hanya bisa menerima 1 pesan. Tapi 1 pesan yang diterima oleh si penerima tadi tidak pernah diketahui yang mana oleh si pengirim gitu ya. Jadi nah ini kemudian berkembang ya. Jadi threshold-nya tidak hanya 21, tetapi bisa muncul threshold yang lain nih, seperti misalkan tadi 53. Orang mengirimkan 5 pesan, tapi si penerimanya hanya bisa menerima 3. Atau orang mengirim 10 pesan, misalkan 10-2 misalkan, orang mengirimkan 10 pesan, kemudian yang bisa diterima oleh si penerima hanya 2, tapi 2 yang mau diterima tadi itu yang diterima oleh si penerima itu tidak diketahui yang mana oleh si pengirim. Itu yang konsep dari oblivious transfer tadi. Nah, kemudian pengembangan dari oblivious transfer itu bisa ke arah oblivious distribution ya. Jadi oblivious distribution ya, dalam misalkan orang misalkan penjual movie misalkan menjual video ya, dia dalam satu paket dia punya katakanlah 5 judul misalnya, judul film misalnya. Nah, tergantung si pembelinya itu mau beli berapa dari dalam satu paket, tidak harus semua. Nah, misalkan dia mau pembelinya itu hanya beli 2 film saja, maka dia harus perlu membayar untuk 2 film saja. Tetapi karena dia hanya beli 2, maka dia tidak akan bisa mengakses 3 yang lainnya. Tidak bisa mendekripsi 3 yang lainnya. Ya. Jadi akhirnya kalau dia beli 2, ini yang diberikan kepadanya adalah kunci dekripsinya. Ya, kunci dekripsinya itu adalah dengan menggunakan paket secret sharing scheme tadi dengan threshold-nya 53. Gitu. Kalau beli 2 berarti 53. Oh, gitu. Ya, jadi kalau dia beli seperti itu, sehingga akhirnya kalau dia beli 2 maka dia tidak akan bisa mengakses 3 yang lainnya, ya tidak bisa mengakses kalau sudah mendekripsi 2. Nah, tetapi mana yang didekripsi itu tidak akan pernah diketahui oleh si penjualnya, ya sehingga dengan sini dengan konteks oblivious seperti itu dalam menggunakan protokol secret sharing scheme, maka si protokol ini akan bisa memberikan perlindungan yang seimbang antara keamanan bagi penjual dan juga privasi bagi pembeli. Keamanan bagi penjual yang tadi, pembeli kalau beli 2 tidak akan bisa mengakses lebih dari 2. Aman, jadi artinya kalau orang itu hanya membayar 2 ya dia hanya menerima maksimal 2. Itu aman, keamanan bagi penjual. Nah, sementara privasi bagi pembeli adalah bahwa 2 yang diterima tadi, 2 yang didekripsi tadi tidak akan pernah diketahui oleh si penjual. Karena begitu kunci sudah diberikan maka koneksi atau hubungan atau komunikasi antara penjual dan pembeli sudah selesai. Jadi transaksinya sudah selesai. Sehingga ya kalau misalkan milih 2 yang mana, jadi pembelinya tadi memilih 2 yang mana, penjualnya tidak akan pernah mengetahui. Jadi akhirnya tetap privasi. Ya, ini untuk mengatasi juga kalau misalkan kita dalam beberapa transaksi secara digital ya, secara elektronik gitu. Itu kita seringkali kita diminta untuk memasukkan email kita gitu ya. Jadi beli sesuatu kemudian
Nah, akhirnya kan email kita, identitas kita itu akan selalu dikoneksikan dengan apa yang kita beli. Nah, kalau sudah seperti itu masuk ke marketing, maka setiap kali itu di email kita, kalau nggak masuk ke halaman utama ya di junk email, ya itu akan banyak iklan-iklan yang masuk ya terkait dengan tadi. Jadi misalkan kita beli buku misalkan dengan tema tertentu, nah maka kalau misalkan si produsen tadi atau si content provider tadi memiliki produk-produk yang senada dengan itu, maka kita akan mendapat kiriman iklan-iklan itu, padahal kita sudah nggak perlu lagi. Ya. Akhirnya kan menjadikan ini suatu gangguan pada privasi seorang pembeli. Nah, dengan menggunakan oblivious distribution tadi, yang menggunakan ide oblivious transfer dengan bantuan secret sharing scheme ini, maka privasi pembeli tadi akan terlindungi. Demikian juga sekaligus keamanan, ya, keamanan dari penjual ini juga akan terlindungi. Nah ini review pada teknik-teknik kriptografi yang digunakan ya untuk keamanan informasi, juga nanti ada pengembangan autentikasi dan security. Nah, beberapa hal penting pada kriptografi di dalam keamanan informasi tadi sudah kita bahas, ya, mulai dari enkripsi. Ya. Jadi pesan itu harus dienkripsi sebelum dikirimkan, ya, karena agar tidak terbaca oleh orang, gitu ya. Jadi orang hanya bisa membaca ciphertext-nya saja dan mereka akan butuh effort untuk bisa menderive ciphertext tadi menjadi plain text. Kemudian tadi juga terkait dengan autentifikasi, apakah misalkan dalam signature-nya itu otentik enggak, ya, seperti itu. Jadi dengan menggunakan kunci khusus, ya, jadi kunci khusus maka si pengirim tadi ini akan membuktikan ya, identitasnya. Ya, jadi seperti tadi dengan menggunakan kunci publik, maka seseorang itu yang berkepentingan itu akan bisa memverifikasi apakah betul ya signature yang ada di dalamnya itu merupakan signaturenya si B misalkan. Nah, kalau begitu, kalau dia signaturenya si B, maka dia akan yakin bahwa betul bahwa dokumen tadi itu berasal dari B. Kemudian juga terkait dengan integriti, keutuhan suatu informasi, sehingga dipastikan ya, jadi untuk juga bisa memastikan bahwa informasi yang diterima oleh si penerima itu akan keutuhannya itu terjaga, ya. Tidak ada proses perubahan, ya, tidak pernah dimodifikasi dan sebagainya. Jadi untuk mengintegritas atau untuk memastikan integritas suatu data. Ya. Demikian juga non-repudiation tadi ya juga terkait dengan autentifikasi tadi, kalau sudah terautentikasi bahwa itu dokumen itu ditandatangani oleh si B, ya, kemudian sudah dipastikan bahwa itu adalah tanda tangan yang otentik, yang sudah terverifikasi, maka si B tidak akan bisa mengelak, gitu ya, kalau pesan itu berasal dari dia. Jadi artinya non-repudiation itu sesuatu yang tidak bisa disangkal, ya, tidak ada penyangkalan bahwa data informasi tadi originalnya itu berasal dari seseorang. Oke. Nah, di ini 5 tahun terakhir ini, maka kalau kita browsing di banyak media-media skolar, ya, media-media ilmiah, ini untuk topik kriptografi ini sering kali dikombinasikan dengan steganografi, gitu ya. Nah, kedua ranah ini, kriptografi dan steganografi, ini merupakan suatu bidang yang sama tujuannya, yakni pada keamanan informasi, hanya pada
ranah yang berbeda. Steganografi, kalau tadi kriptografi itu dari plain text di enkripsi menjadi ciphertext, itu artinya dia melindungi informasi, melindungi plain text-nya tadi dengan cara mengacak, dengan cara macam-macam, pokoknya membuat ini apa namanya confuse ya. Jadi membuat confuse atau misalkan menjadi sesuatu eh, teks yang tak bermakna bagi orang yang tidak punya kunci, ya. Itu kriptografi melindungi informasi tadi dengan cara seperti tadi, dengan pengacakan tadi. Sementara kalau steganografi itu melindungi informasi dengan cara menyembunyikan. Ya. Jadi steganografi itu berada pada ranah data hiding, jadi penyembunyian data. Nah, di data hiding sendiri itu sebenarnya di sana ada juga yang namanya watermarking, ya. Jadi teknik-teknik steganografi itu nanti mirip-mirip dengan teknik-teknik watermarking. Sama-sama wadah data hiding, cuma mereka tujuannya berbeda. Kalau steganografi, jadi misalnya itu membutuhkan ada signal atau pesan yang mau dilindungi, ya, di pesan yang mau dilindungi. Nah, itu harus disembunyikan pada host, sebuah host. Hostnya itu bisa saja berupa image, ya, berupa video, atau berupa teks. Ya, ini dalam apa steganografi itu yang apa kalau dalam teks itu saya kira pada saat kita waktu masih apa di sekolah-sekolah menengah, sekolah dasar itu ya, mungkin pernah melakukan itu ya. Jadi misalkan bikin puisi, kemudian huruf pertamanya itu nanti kalau huruf pertama itu dikumpulkan itu akan ini apa namanya menghasilkan suatu pesan, misalkan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu K apa, jadi I, kemudian dilanjutkan apa kalimatnya M. Nanti huruf pertama dalam setiap baris itu kalau dihurufkan itu akan membentuk. Nah, itu salah satu bentuk steganografi yang sederhana dalam teks. Nah, atau misalkan dalam kalau misalkan secara digital itu misalkan kita masuk pada teks misalkan hitam putih ya, hitam putih atau menggunakan ini grayscale di mana misalkan pada font-font tertentu yang misalkan kalau font itu kalau hitam sekali kan misalkan 255 gitu ya. Kalau putih 0 atau mungkin sebaliknya kalau hitam 0 kalau putih 255. Nah, itu misalkan yang lainnya semuanya sama ya. Tajamnya misalkan hitamnya 255 unggul. Tapi ada suatu eh, font yang apa nilai grayscale-nya tidak sampai 255 ya. Misalkan ya berapa misalkan 200 ya atau 250 gitu ya. Nah, itu sehingga bedanya 5 itu kalau dengan kasat mata itu tidak akan bisa terdeteksi hitamnya gitu ya. Ini. Nah, mungkin ya seperti itu. Itu kalau misalkan dalam teks ya. Ya, steganografi. Tapi umumnya kebanyakan steganografi banyak itu menggunakan media penyembunyiannya itu hostnya itu di image ya, jadi di gambar. Nah, kalau steganografi itu konsepnya itu menyembunyikan yang melindungi pesan yang disembunyikan dalam sebuah host gitu ya. Kalau watermarking sama-sama menyembunyikan sesuatu dalam host, tapi yang digunakan untuk melindungi hostnya. Ya, jadi kalau steganografi tadi ada pesan, ada signal yang disembunyikan di dalam host, nah itu digunakan untuk menyembunyikan signalnya tadi. Ya biasanya kalau seperti itu maka image ya, atau host yang digunakan itu sudah host umum gitu ya. Yang orang akan tidak mengira kalau di dalam misalkan gambar itu ada pesan yang disisipkan. Jadi itu steganografi. Tetapi kalau watermarking, penyisipan signal tadi itu ditujukan untuk melindungi hostnya. Nah, seperti misalkan dalam uang. Dalam uang itu kan ada ini tanda air itu ya. Tanda air itu kan baru bisa dilihat kalau misalkan di terawang.
Nah, tanda air itu yang dikatakan watermarking, ya. Jadi watermark, ya, watermark yang digunakan untuk melindungi hostnya, ya, melindungi uangnya supaya tidak terjadi pemalsuan dan sebagainya. Itu. Jadi berbeda ya. Jadi kalau steganografi itu melindungi yang disisipkan, pesan yang disisipkan, ya. Jadi ada penyisipan pesan pada sebuah image, tujuannya untuk melindungi pesannya tadi. Sementara kalau watermarking, penyisipan pesan pada sebuah uh, image, tujuannya untuk melindungi hostnya supaya tidak ada pemalsuan. Nah, di sini kita satukan steganografi dengan kriptografi. Jadi artinya tadi ada di sini kunci kriptografi, kunci simetrik itu enkripsi dan dekripsinya sama. Sementara kalau kunci asimetrik ini untuk enkripsinya dengan kunci publik, kemudian dekripsinya dengan menggunakan kunci privat. Itu ya ini. Nah, sekarang kalau di dalam steganografi tadi seperti ini embedding ya, jadi sistem insertion. Jadi secret message-nya atau pesan rahasianya itu disisipkan pada cover image ya, pada hostnya, sehingga nanti itu akan menghasilkan stego. Nah, hasilnya ini adalah sebuah stego image yang ini apa namanya, yang watermarknya itu tidak yang invisible, yang tidak terlihat, sehingga artinya cover image yang asli original dengan yang stego image ini akan memiliki tampilan yang sama, sehingga orang tidak akan mengira kalau ini sudah disisipi ini apa secret image tadi. Ya. Kemudian dengan menggunakan kunci rahasia, maka pada sampai tujuannya orang akan mengekstrak, ya, jadi mengekstrak sehingga pesan rahasia tadi akan bisa dibaca ya dengan menggunakan kunci juga. Nah, kombinasi yang terjadi di antara kriptografi dan steganografi itu adalah ini terkait dengan ini enkripsi. Ya, jadi pertama kriptografinya dulu, ya. Jadi pesan, ya, message tadi. Kalau di sini tadi begitu kriptograf apa namanya pesan itu diekstrak dari stego image, maka ya langsung bisa dibaca apa artinya, gitu ya. Dan untuk meningkatkan keamanannya, kemudian ada kombinasi dengan kriptografi, yakni secret message tadi dienkripsi dulu menjadi ciphertext. Nah, dari ciphertext inilah yang kemudian diembed ke stego media, ya, disisipkan. Nah, setelah disisipkan, kemudian nanti dengan kunci stego, ya, kunci steganografi, maka itu digunakan untuk mengekstrak. Nah, waktu diekstrak itu tidak bisa langsung dibaca ini karena ini masih dalam bentuk ciphertext. Nah, dari ciphertext kemudian ada dekripsi, kunci dekripsi kriptografi yang kemudian ini menjadi apa namanya plain text-nya itu akan bisa terbaca. Itu kombinasi dari model kombinasi dari kriptografi steganografi pada penelitian-penelitian di beberapa tahun terakhir ini. Nah, aplikasi pada cloud juga demikian. Jadi kriptografi pada cloud ini bisa kombinasinya adalah menggunakan DES dan RSA, jadi menggunakan kunci kriptografi, kunci simetrik dan juga kunci publik, gitu ya. Nah, untuk enkripsi plain text-nya di-upload untuk dienkripsi. Nah, enkripsinya ada dua layer, ada dua lapisan. Jadi untuk pertama dienkripsi secara simetrik ya dengan menggunakan DES. Kemudian setelah dienkripsi dengan DES, kemudian dienkripsi dengan menggunakan RSA, kunci publiknya, gitu ya. Ini kemudian disimpan ciphertext-nya itu ke dalam database. Nah, kemudian untuk dekripsinya dibalik ya. Jadi untuk bisa database tadi akan memberikan ciphertext ya. Jadi dibaca dari database-nya soal ciphertext lalu didekripsi dengan menggunakan RSA, kemudian didekripsi kembali dengan menggunakan DES untuk mendapatkan plain text-nya. Itu seperti itu kalau penggunaan atau aplikasi pada cloud computing. Nah, beberapa penggunaan lain seperti misalkan di dalam blockchain kita chain ya, rantai, sistem rantai, blocking sistem rantai, sehingga ini adalah
apa namanya level-levelnya. Jadi apa hasil dari hash dari enkripsi blok yang pertama digunakan untuk enkripsi pada blok yang kedua, kemudian menjadi enkripsi pada blok selanjutnya, itu ya, sehingga proses decryption-nya nanti pun juga berurutan secara series, ya ini secara series, sehingga kalau misalkan salah di satu blok saja maka akan menimbulkan kesalahan di blok yang selanjutnya. Nah ini apa tingkat apa chain tadi. Jadi ini mirip dengan apa kalau misalkan modusnya itu kan kalau kita di dalam sistem blok itu ada CBC ya, jadi Cipher Block Chaining gitu ya. Ini jadi seperti secara rantai. Jadi ini dulu di enkripsi, kemudian hasilnya digunakan untuk ini, ya, untuk yang blok yang kedua, blok dan seterusnya. Ini blockchain gitu ya. Oke, nah kemudian konsep kriptografi dalam blockchain ini beberapa tadi sudah setelah kita ceritakan. Ini ada obfuscation, ini ada oblivious transfer tadi ya untuk data privasi. Kemudian ada juga secret sharing, ya secret sharing tadi jadi berbagi rahasia. Ya, kemudian ada white box kriptografi juga untuk data privasi. Ini di enkripsi, skema enkripsi untuk confidentiality juga untuk kerahasiaan. Oke, jadi beberapa konsep kriptografi, access control juga untuk mengendalikan akses dari seorang pengguna akun dalam sebuah sistem. Ya. Nah, tren pada keamanan komputer, gitu ya. Jadi pada keamanan komputer ini kriptografi tadi bisa disebutkan ada kriptografi untuk autentikasi pengguna, kemudian ada denial of service and instruction detection. Jadi untuk mendeteksi adanya ini karena di dalam konteks DOS ya sering kita perlu untuk mendeteksi ada serangan itu. Ya, seperti itu. Kemudian main use ini pada kriptografi ini baik menggunakan simetrik maupun menggunakan public key crypto encryption ini dengan hash function ya. Oke, ini kemudian beberapa riset pada field kriptografi ini yang tren yang saat ini bisa misalkan improvement on public key system ya, jadi pengembangan pada kriptografi kunci publiknya. Kemudian ada visual kriptografi. Nah, visual kriptografi ini menarik karena kita berdasarkan suatu visual. Jadi misalkan suatu gambar, ya, suatu gambar itu kemudian dipecah. Misalkan kalau pakai biner, gitu, misalnya dipecah hitam putih, nah itu akan dipecah menjadi dua apa namanya image biner, gitu ya. Nah, kemudian untuk bisa melihat gambar lagi, maka kalau kedua image tadi dikombinasikan, digabungkan lagi, ini akan kembali membentuk image utama. Tapi ya, dalam ilmu bahasa memang tidak sudah itu. Jadi pemecahannya tidak hanya jadi dua hitam putih, gitu ya, tapi ada bisa juga dipecah menjadi beberapa piece gitu ya. Baru nanti kalau semua pecahan tadi digabung akan membentuk apa ini apa namanya gambar yang aslinya. Ya, jadi namanya visual cryptography. Kemudian ada electrical cryptography terkait dengan kunci, ya. Jadi untuk kunci berbasis pada kunci publik, ya. Jadi suatu pendekatan pada kriptografi kunci publik yang berbasis pada struktur aljabar ini apa? Struktur aljabar pada kurva eliptik ini pada sebuah field finite ini di aljabar. Kemudian juga ada quantum kriptografi, ya. Jadi metode enkripsi dengan menggunakan konteks mekanik kuantum. Ini yang penelitian-penelitian di dalam computer security pada saat ini. Oke, itu tren dari kriptografi. Jadi pada keamanan informasi bisa kombinasi antara kriptografi dan steganografi. Kemudian tadi kita juga ada cloud computing, ya, dari blockchain juga sering kita kenal saat ini. Oke, kemudian di MMP juga sudah saya stop share dulu sih. Ya, sudah
Nah, ini. Ya, untuk penugasannya ini terkait dengan keamanan informasi itu sudah kita berikan di MMP, ini sudah muncul. Jadi untuk tugas Provis ini laporannya untuk setiap kelompok mahasiswa secara berkelompok, setiap kelompok maksimal 5 orang, mengkaji suatu permasalahan yang menjadi current issue. Jadi mungkin Anda ambil aja sumber di paper begitu ya, jadi paper yang terbitan 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir yang maksimal. Kemudian Anda belajar di situ apa masalahnya yang di dalam paper tadi, kemudian Anda mengkaji permasalahan yang menjadi current issue bidang keamanan informasi, kemudian berdasarkan review tadi terhadap beberapa artikel, kemudian mengidentifikasi langkah-langkah penyelesaiannya dengan mengintegrasikan kajian literatur dan metodologi penelitian. Laporan ditulis dengan outline seperti ini, jadi ada identitas, kelas berapa, kelas A atau kelas B, nah, kelompok nomor berapa, nah, ini kelompok nomor berapa, itu nanti akan kita gunakan sebagai urutan presentasi. Kemudian nama, kemudian NIM, ya, seperti ini kelompoknya. Lalu di bagian 1 itu ada identifikasi permasalahan. Jadi ada 2 core utama, bagian 1 dan bagian 2. Di sini. Bagian 1 itu adalah identifikasi permasalahan yang akan diselesaikan. Ya, dituliskan dengan singkat, latar belakang permasalahan bidang keamanan informasi yang akan diselesaikan, dan rumuskan permasalahan yang perlu diselesaikan berdasarkan latar belakang tersebut. Ya, jadi apa sih yang menjadi latar belakangnya, berdasarkan latar belakang tadi, pertanyaan penelitiannya apa, ya, jadi ini apa, rumusan masalahnya apa. Oke, kemudian pada bagian yang kedua, ini dideskripsikan mengenai beberapa teori yang mendukung untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, teori mendukung tadi, berapa teori yang mendukung tadi, kemudian Anda bisa merumuskan langkah-langkah penyelesaiannya, langkah-langkah penelitiannya, sehingga untuk bisa menyelesaikan itu. Dan namanya kalau di teks yang saya sudah upload di MMP itu ada yang ketinggalan, nah, berikan juga, gitu ya, berikan juga. Nah, ini berikan juga rasionalnya bahwa metode langkah penelitian yang Anda sajikan itu dapat menyelesaikan masalah yang sudah Anda sebutkan tadi, yang disajikan pada bagian yang pertama. Seperti itu. Ya, jadi ya ini kurang lebih seperti mereview paper begitu ya, mereview paper, kita mengidentifikasi apa sih yang menjadi latar belakangnya, kemudian apa sih rumusan masalahnya, ya, kemudian pada bagian yang kedua ini kita mulai mengidentifikasi mengenai atau mengkaji literaturnya, lalu dari kajian literatur tadi kemudian kita membentuk atau mengkonstruksi langkah-langkah penelitian dan juga memberikan suatu rasional, jadi artinya membuktikan bahwa metode tadi dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, atau secara logik bagaimana langkah-langkah penelitian tadi itu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Itu kemudian bagian ketiga daftar literatur yang disertasi juga subtilingnya. Nah, tugas bidang keamanan informasi ini disimpan dalam PDF laporannya. Lalu silakan nanti diunggah di Dropbox yang tersedia, sudah kita sediakan Dropbox-nya di MMP, dan mulai hari ini juga sudah bisa upload gitu ya. Nanti paling lambat pada tanggal 28 Mei, ya. Jadi hari Selasa tanggal 28 Mei itu paling lambat jam 18. Kemudian mulai tanggal 29 ya, kemudian kita bisa bisa ketemuan secara luring gitu ya, sehingga kita bisa mengkonfirmasi ya. Jadi presentasinya itu kita jadwalkan 29, tanggal 5 Juni, tanggal 12 Juni. Itu. Nah, ini penilaiannya kalau di dalam RPS itu ada 2 penilaian, itu ada 2 penugasan, itu sudah langsung ada di satu sini. Ya, jadi penilaian yang pertama itu kita lakukan pada bagian 1, di mana Anda mengidentifikasi permasalahannya, ya, current state atau dalam masalah
keamanan informasi, kemudian yang keduanya itu adalah mengintegrasikan ya, kajian literatur tadi dengan metodologi untuk menyelesaikan masalahnya, bagaimana penyelesaian. Ya, jadi ini untuk penilaian yang pertama, itu penilaian yang kedua. Nah, sementara pada saat presentasi ini merupakan sebuah konfirmasi ya, jadi konfirmasi. Ya, jadi misalkan oh ini ada apa tidak jelasan di dalam penyampaian Anda di sini, ini akan terbantu dengan pada saat presentasi tadi. Ya, apa yang dimaksud dengan Anda maksudkan deskripsi Anda di bagian yang pertama dan deskripsi pada bagian yang kedua. Jadi itu teman-teman ya nanti akan dimulai dibagi, ketua kelas bisa membagi kelompoknya jadi 28 menjadi kelompok-kelompok setiap kelompok maksimal 5 orang ya. Kemudian semacam mereview paper begitu yang terkait dengan ini ya, mengidentifikasi apa masalahnya dan kemudian solusinya bagaimana ya, jadi mengidentifikasi solusinya bagaimana dan juga memberikan rasionalnya. Nah, ini kemudian nanti presentasi itu merupakan suatu konfirmasi dari apa yang tugas yang sudah Anda sampaikan tadi ya. Jadi di tanggal 29 Mei ya, kemudian Rabu 5 Juni dan 12 Juni ini kita jadwalkan untuk presentasi. Secara luring ya, secara offline ya, seperti itu. Mari kita ketemu di kelas. Baik, itu yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Jadi selamat mengerjakan tugasnya ya, penugasan untuk kelompok ini sehingga di keseluruhan di materi mata kuliah profesional isu ini ada 8 ya. Jadi ada 8 tugas yang Anda kerjakan ya. Jadi ada mulai dari Prof. Lamin, kemudian Pak Robi juga 2 tugas, Pak Undi juga 2 tugas. Nah, kita ini 2 tugas yang langsung digabung di dalam satu laporan gitu. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini terkait dengan apa yang presentasi yang saya sajikan dan juga mungkin dengan tugas yang akan Anda saya kerjakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka untuk kesempatan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore. Recording.